Perkenalkan, nama saya Octavia Lovian Samosir dengan NIM 1104223107. Di sini saya akan membahas struktur, densitas, kekosongan, dan indeks Miller pada kristal. Yang pertama adalah ikatan kimia pada glukosa. Glukosa atau C6H12O6 adalah salah satu jenis gula yang terdiri dari atom karbon, hidrogen, dan oksigen. Dalam strukturnya, glukosa memiliki ikatan kovalen dan ikatan hidrogen. Ikatan kimia dalam glukosa yang pertama adalah ikatan kovalen. Setiap ikatan kovalen antara atom karbon dan hidrogen melibatkan dua elektron, karena ini adalah ikatan kovalen tunggal. Dalam glukosa, jenis ikatan kimia utama adalah ikatan kovalen. Ikatan kovalen terbentuk ketika atom-atom berbagi pasangan elektron untuk mencapai konfigurasi elektron yang lebih stabil. Jumlah atom karbon dalam glukosa adalah 6, dan setiap atom karbon biasanya membentuk 4 ikatan kovalen dengan atom hidrogen. Jadi, total elektron yang terlibat dalam ikatan kovalen karbon-hidrogen adalah 48 elektron. Yang kedua adalah ikatan hidrogen. Untuk ikatan hidrogen, setiap ikatan hidrogen hanya melibatkan satu elektron dari atom hidrogen dan satu elektron dari atom oksigen. Glukosa memiliki banyak gugus hidroksil atau OH, tetapi untuk tujuan perhitungan sederhana, kita dapat mengasumsikan terdapat 6 gugus hidroksil pada cincin glukosa. Jadi, total elektron yang terlibat dalam ikatan hidrogen ini adalah sebanyak 12 elektron. Jadi, secara keseluruhan, pada glukosa terdapat 60 elektron, 48 dari ikatan kovalen, dan 12 elektron dari ikatan hidrogen. Yang kedua adalah struktur kristal magnesium oksida atau MgO dan APF-nya. Ini adalah bentuk dari struktur kristal MgO. Di sini ada terdapat atom magnesium dan atom oksigen. Jumlah atom dari kedua atom itu adalah, yang pertama adalah atom oksigen, yaitu setiap sudutnya memiliki 1/4 dari jumlah atom. Jadi 1/4 dikali 4, yaitu 1 untuk sudut yang atas, kemudian 1/4 juga untuk sudut yang bawah. Jadi total ada 1, 2, 3, dan yang di tengah ini memiliki jumlah setengah dari atom. Setengah ditambah setengah adalah 1. Jadi total atom oksigen adalah 4. 1, 2, 3, dan 4. Begitu juga dengan atom magnesium. Untuk setiap sudut dari atom ini ada 1/4 bagian. Kemudian dijumlahkan 1/4 dikali 4 adalah 1, 2, 3, dan untuk satu atom ini adalah sejumlah 1 atom. Jadi masing-masing atom oksigen dan magnesium sebanyak 4 atom. Kemudian di sini ada jari-jari dari magnesium adalah 0,072 nanometer, jari-jari dari oksigen yaitu 0,140 nanometer. Kemudian di sini ada massa molar magnesium sebesar 24,31 gram per mol, dan untuk oksigen massa molarnya 16 gram per mol. Kemudian untuk menghitung APF adalah untuk menghitung APF yaitu volume atom total dibagi dengan volume kubus ini sendiri. Nah, jika dimanfaatkan, ini volume atom total yaitu 4 atom dikali volume dari magnesium, dan kemudian 4 dikali volume dari oksigen. Dan untuk volume kubus sendiri itu adalah A pangkat 3, di mana jika dimanfaatkan masing-masing garis dari sini, ini, dan ini adalah, ini jumlahnya ada dua jari-jari magnesium ditambah dengan 2 jari-jari dari oksigen. Sehingga untuk penghitungnya, APF itu sendiri adalah 4 dikali volume dari bola atom, ditambah 4 dikali bola dari oksigen, kemudian dibagi volume kubus dari kristal magnesium oksida ini.
yaitu 2 kali jari-jari magnesium ditambah jari-jari oksigen, kemudian dipangkatkan 3. Hingga hasil dari APF dari magnesium oksida itu adalah sebesar 0,685. Nah, untuk APF dari kristal magnesium oksida ini menggunakan APF dari VCC, yaitu Phase Center Cubic. Kemudian untuk densitas kristal magnesium oksida, di mana densitas itu yaitu massa jenis unit sel dibagi dengan bilangan Avogadro dikali dengan volume unit sel sendiri. Seperti diketahui, ada 4 atom oksigen dan magnesium, kemudian dibagi dari jumlah ini sehingga menghasilkan densitas sebesar 3,51 gram per cm kubik. Kemudian untuk cara menghitung vakansi atau kekosongan, yaitu NV sama dengan N dikali eksponen dari minus QV per KT, di mana NV adalah jumlah kekosongan, N adalah jumlah total atom dalam bahan, Kv adalah energi yang membentuk kekosongan dalam Joule, K adalah konstanta Boltzmann yaitu 8,617 dikali 10 pangkat min 5 elektron volt per Kelvin. K adalah suhu dalam Kelvin. Di sini terdapat contoh soal yaitu hitung jumlah vakansi pada suatu bahan jika atom pada bahan tersebut adalah 1020 per meter kubik, energi untuk pembentukan kekosongan 0,8617 elektron volt, dan bahan tersebut dipanaskan hingga 100 Kelvin. Ini kita menggunakan rumus yang tadi, N-nya dimasukin 1020 dikali eksponen segini, dan menghasilkan kekosongan 4,55 dikali 10 pangkat 15 vakansi per meter kubik. Yang keempat adalah cara menghitung panjang sisi kristal. Di sini terdapat soal, pada suatu eksperimen struktur kristal, puncak difraksi orde 1 bidang 100 teramati pada sudut 300. Jika eksperimen menggunakan X-ray dengan panjang gelombang 1,5 Armstrong, berapa panjang sisi kristal tersebut? Di sini, untuk menentukan panjang kristal atau D, kita dapat menggunakan hukum Bragg yang dinyatakan sebagai 2D sin theta sama dengan N lambda, di mana D adalah panjang sisi kristal, theta adalah sudut difraksi, N adalah orde difraksi, dan lambda adalah panjang gelombang sinar X. Hingga dimasukkan angkanya, N-nya 1, lambdanya 1,5 Armstrong, sin theta-nya dimasukkan sin 300, sehingga menghasilkan panjang sisi kristal sebesar 1,5 Armstrong. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.